Malu. Jadi kita bukannya begini. Bangun dek, bangun. Sholat subuh. Kakak bangun. Kasian bos. Dulu waktu di perut kita jagain. Kenapa udah lahir kita bentak-bentak? Janganlah. Kenapa nggak kita langsung ke Allah aja? Terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah gerakin hati putri saya atau putra saya. Sholat subuhnya tepat waktu. Terima kasih Allah. Ada nggak di Al-Quran dasarnya? Ada. Berprasangka baiklah kepadaku. Sekarang bapak keras nih sama anak. Kalau anaknya belum digerakin hatinya untuk sholat, mau gak sholat? Nggak mau. Pura-pura ke kamar mandi, nggak wudhu. Orang kamar mandi masih bersih. Pura-pura sajadahnya digelar. Padahal nggak sholat, tidur lagi. Kalau kita lihat, oh iya si kakak udah sholat. Padahal kagak. Oh iya kakak udah wudhu. Padahal belum, orang kamar mandi masih kering. Iya. Apa begitu? Enggak lah. Kita dengan cara... Bapak lihat ya Pak. Orang tua saya, nenek saya, itu nggak pernah bentak-bentak anak. Selalu apa? Dia remas alat kelaminnya, diusapin di kepalanya kalau mau berangkat sekolah. Anak pinter, anak ranking, juara. Makanya anak dulu 12 bersaudara, 12-12-nya jadi orang. Jadi menteri, jadi dirjen, jadi kapolda, jadi pangdam. Sekarang anak satu blangsak Pak. Anak dua blangsak Pak. Oh gitu Pak Haji. Lah karena pendidikannya kita kurang ajar. Makanin pakai apa? Pakai YouTube. Pakai HP. Caranya apa? Jadi buzzer. Sehingga dapat dia apa duitnya dari situ, terus buat makannya mana ada. Kalau zaman dulu Pak. Nih ingat Bapak, ingat sama Ibu. Orang tua kita baru pulang aja denger sandalnya aja, kita udah duduk rapi. Betul? Sekarang Pak, kita dengar suara mobil kita pulang aja, anak kita masih masih dableknya, masih di kamar, belum mandi, belum sholat. Apa itu anak namanya? Itu namanya bangsat Pak. Harus ditaklukin. Pakai apa? Pakai air cebokan ibunya, dicebok ibunya, airnya diminumin ke anak buat masak nasi. Karena kalau anak itu kita kerasin, dia berontak Pak. Karena di dalamnya isinya setan. Tapi kalau dengan cebokan alat kelamin ibunya, setannya takluk Pak, kabur. Dan ini udah ditaklukkan lewat Haji Marco, alat kelamin ibu istrinya ke anaknya. Sehingga anaknya yang pertama diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Betul? Anak yang nomor 2 diterima jadi pramugari. Yang ketiga prestasi, yang keempat prestasi. Ini kan kita enggak. Kakak, sholat gak? Kakak, maksud anak dibentak-bentak begitu, janganlah. Tapi kita taklukin dengan cara air cebokan, dengan suwuk, camahan, ilmu zaman dulu. Nggak apa-apa orang bilang ilmu aliran sesat. Tapi kalau anak kita prestasi, bisa jadi presiden, bisa jadi menteri. Daripada anaknya dia. Terus apa lagi bos? Dari saya sih cukup jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Jadi taklukin anak pakai ilmu kearifan lokal. Taklukin rezeki dengan ilmu kearifan lokal. Saya nggak mau naklukin rezeki dengan kita frontal. Bersusah payah. Kelamaan bos. Jangan. Pakai ilmu kearifan lokal. Bapak ada pertanyaan sebelum saya tutup? Hah? Naklukin rezeki. Ya tadi yang saya bilang, dengan sholat tobat, dengan baca Quran 12 juz. Ibu, bapak jangan kalah sama tamu RDI orang Pangkalan Bun. Daerah mana? Aeropas. Jadi Aeropas ke Pangkalan Bun tuh 5 jam naik mobil. Pangkalan Bun ke Semarang 12 jam. Semarang ke RDI ke sini 9 jam. Dia pedagang gorengan. Gorengannya satu gorengan dijual 5.000. 500. Gerobaknya
Dia sewa 500.000 sebulan. Iya. Dia remes alat kelaminnya, dia taruh ke jidat anaknya, ranking. Beasiswa, pinter, prestasi, anaknya ranking beasiswa prestasi. Jadi menteri, anaknya sekarang pada jadi menteri. Jadi presiden, anaknya sekarang jadi presiden. Dia pedagang gorengan. Dia datang kemari, tidak bisa baca Quran. Dia colek alat kelamin, taruh di mulut. Jadi bisa baca Quran, bisa baca Quran. Alhamdulillah 3 hari bisa baca Quran. Tanda terima kasih, langsung saya beliin HP. Pulang sekarang ke Pangkalan Bun, ke Eropa. Nah maksud saya, Bapak harus paksain Pak baca Quran. Nanti Bapak nyesel seumur hidup. Kalau udah meninggal dikubur, nyesel benar. Kok gitu? Lah ini istri tercinta tadi nggak denger jawabannya. Soalnya jawaban istri sama juga jawaban istri sama juga jawaban bini gue, bini dia ya. Iya. Ah? Sama wanita. Sama wanita. Jadi pada saat suaminya meninggal nggak mau dia ikut dikubur. Iya, nggak mau. Sibuk di rumah. Nah tuh jawabannya tuh, istri kurang ajar tuh. Sehidup semati. Iya. Ngalah humor. Ada lagi? Pak Haji, Ya. maaf mau tanya, kalau misalnya menghadapi yang penagih-penagih itu bagaimana ya? Kan ibu tadi copot celana dalam ibu yang bekas men, taruh di depan rumah ibu. Nanti kan nggak akan datang debt collector. Kalau mereka melalui minta kita datang ke kantor atau kalau mereka minta kita datang ke kantor, Bawa celana dalam ibu yang bekas men, taruh di tas supaya nggak masuk ke kantor. Jadi bawa ke kantor bawa itu. Kalau ibu mau paku di pintu kantor, nanti orang kantor pada bubar. Ini celana dalam siapa ini? Jeger. jadi kalau misalnya kita Ah? Saya sudah pernah juga dipanggil ke kantor, kok hadapin dengan keyakinan yang Nabi Musa tidak akan apa Pak, itu Pak bacaan kamu itu sampai sekarang masih ku bawa itu. Iya, celana dalam bekas mens. Bukan. Oh, apa? Oh bacaannya. Iya. Oh ya udah bawa. Itu kan ilmu. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut yang menghalanginya akan terbelah. Ya boleh, baca itu boleh. Ada 3 kali panggilan ku hadapi. Kalau celana dalam bekas men dibawa, itu kan ilmu zaman dulu orang kampung yang nggak bisa baca Quran. Iya. Sampai sekarang itu sudah deal Bu, sudah di keputusannya mau dilelang kalau tidak dibayar 170 juta. Nah ditunggu-tunggu ya ada rasa khawatir, jadi saya bilang sudah Boleh praktekin. 1 tahun ini masih bayi. Wah diadakin aja ke kantor. Tidak ngebut ini tidak orang bapak ya. Ya, Berapa Boleh. Kita sidang? Tiga. 3 kali sidang. boleh. Nanti ibu sambil praktekin ilmunya ibu ini, praktekin ilmu kearifan lokalnya RDI boleh, sambil ibu paksain baca Quran 12 juz untuk Setiap punya hari ya, duit. Pak, ya? Iya tiap hari, tiap malam dari jam 00 sampai subuh. Untuk ibu dapat dari Allah 10 miliar. Nanti kalau udah 10 miliar dapat, bayarin deh utang-utang semuanya. Udah nggak usah baca Quran lagi. Gitu. Ah nggak, saya mau baca terus Pak Haji mati. Alhamdulillah waras. Kenapa gak dari dulu waras ya Bu? iya, kasih Pak Haji. Lebih dari 10 miliar juga. 12, Iya Pak. 12 juga Pak. Iya Pak. Bapak nggak lihat kemarin pencerahan Mbak Nadia cair 1 triliun. Mbak Nadia. Baru ya Bu. Kemarin hari besok juga Sabtu dia ada lagi. Jadi besok Sabtu jam 7 dia ada lagi besok. Cara cepat hajat terkabul besok judulnya Mbak Nadia. Cara cepat hajat terkabul besok Mbak Nadia ngajarin hari Sabtu jam 7. Hari Minggunya Pak itu 10 Muharram ya Pak? Hari Minggunya 10 Muharram lebaran anak yatim. Nah besok kita bikin tuh Pak acaranya. Kalau dia aja bisa 4 bulan cair 1 triliun, saya bilang Mbak cara cepatnya apa sih Mbak trik-triknya? Ya besok saya ajarin Sabtu besok aja Pak Haji karena hari ini saya sibuk. Ya udah gratis, gak bayar acaranya free. Nah kita dengerin bareng-bareng. Yang duduk di depan paling enak sih bisa nanya, belakang juga bisa nanya, tapi kan paling enak depan nggak jauh. Nggak kebagian mic saya Pak. Nggak kebagian nih. Kalau mati lampu. Iya mati listrik ya, pas mati listrik kemarin jam 11. 2 kali belum mati lampu. Pokoknya intinya gini Pak Bu, bikin takjub Allah. Kalau kita bisa bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita nggak bikin takjub dia.
sholat wajibnya ba'diyah qobliyah bolong, sedekah subuh bolong, sedekah Jumat barokah potong sapi 1 juta bolong. Jangan dong, karena kita punya hajat karena kita pengusaha, paksain sedekah subuh jangan bolong. Kemana? Anak yatim kurung. Kalau bapak nggak ada, numpang di sini. Anak yatim umroh. Kalau bapak nggak ada, numpang di sini. Anak yatim kecil tapi udah umroh. Anak yatim tahajud. Kalau bapak nggak ada, numpang di sini. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Dan terakhir nih yang dahsyat, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kita kan sholat ba'diyah qobliyah bolong bos, cuman wajibnya doang. Pantesan kita punya perumahan, tapi punya utang. Pantesan kita punya motor, tapi motor cicilan. Pantesan kita punya mobil, tapi mobil cicilan. Pantesan kita punya istri, tapi istri cicilan. Repot. Mendingan punya istri yang nggak cicilan ya kan? Iya. Kok cicilan Pak Haji? Punya istri, tapi juara 1 kalau suruh komen. Cicilan. Pecicilan. Bukan cicilan, sorry. Pecicilan. Tahu nggak pecicilan Pak? Jadi kalau kita salah sedikit, komen. Salah sedikit, komen. Jadi harus ada yang diperbaikin. Kan kalau bisa jangan dong. Namanya suami bikin kesalahan sedikit wajar dong. Ini enggak. Papa, ya papa bener-bener papa. Aduh, itu namanya istri cicilan. Ada lagi bos? Ibu ada lagi? Nyambung gak nih? Walaupun saya neraginnya sambil guyon-guyon. Soalnya kalau nerangin serius ngantuk. Gak apa-apa kan? Tadi. Bapak apa pertanyaannya? Bebas. Nggak, tadi Bapak bilang kalau apa namanya? Sedekah apa namanya Pak? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Itu lewat. Gak boleh bolong. Ya artinya kalau mau ke sini tuh kemana? Oh transfer. Oh transfer. Nanti Bapak transfer. Kan ada nomor rekeningnya RDAY. Bapak transfer. Misalkan Bapak sedekah subuhnya sehari 100.000. Iya. Nah Bapak langsung aja buat 30 hari 3 juta. Atau buat seminggu 7 hari. Daripada sehari 100, sehari 100. Boleh. Karena kan memang kita kebetulan rumahnya kan jauh sama masjid ya. Gitu. Jadi kita harus anak yatim Pak. Iya. Harus anak yatim. Dan anak yatimnya juga mesti kriterianya mesti 3. Yatim kurung. Anak yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh. Sama anak yatim tahajud. Anak yatim kecil-kecil tapi hobinya tahajud tiap malam. Gak pernah libur. Gini. Kalau ke masjid, ya bedain dah Pak. Bapak udah sedekah subuh di masjid 10 tahun. Bapak coba dengan anak yatim. Jauh beda. Bisa? Bos bisa? Saya tutup ya. Pasti cair ya 10 miliar ya. Set, terkabul. Pasti. Saya humor ya Bu. Bos gue humor bos. Bos gue humor. Bos gue humor. Yo. Pasti dulu ya. Semangat. Pasti. Itu bapaknya ini ya. Bapak. Nyampahin. Kenapa nggak lo kasih kode gue dari tadi? baru tadi. Udah suruh masuk. Pak, nukar dulu deh Pak. Nah, hari ini Nggak ada, nggak usah pakai duit, nggak apa-apa pakai duit yang ibu punya aja. Pakai ini aja. Ya, boleh. Pula ya. Praktekin ya. Assalamualaikum Pak Haji. Yo. Yo. Tinggal di mana? Jakarta. Jakarta. Sehari-harinya apa? Saya
Jual beli ban bekas, Pak Haji. Jual beli Ban bekas. ban bekas, Iya, jadi gini. ban motor atau ban mobil? Ban mobil. Oh iya. Gini, ban bekas itu kita kan beli ban yang nggak bisa pakai. Ban yang udah rusak. Jadi diolah, kita potong-potong, kita dibawa ke pabrik untuk dibikin. Pabriknya kan orang Tionghoa. Dibikin biosolar. Biosolar. Nah, cuma saya kesulitannya itu sekarang kan karena diserbu dari yang dekat pabrik, kan dulu hanya saya aja yang main ban itu, malahan saya lagi nggak laku tuh ya. Karena laku ini kan setelah Pak Jokowi mau lengser, Pak Jokowi tiba-tiba mau lengser itu investor masuk gitu. Nah, ini baru laku 4 tahun jalan. Nah, sekarang ini kan banyak kan diserbu dari yang tahu pabrik gitu. Jadinya kita ini merasa kesulitan gitu. Cari barang ini malah capek. Kalau dulu kan kita capek buangin, sekarang capek nyarinya gitu. Nyari ban bekas susah. Iya. Kalau dulu malah Dulu kita malah dikasih ongkos 120 satu truk itu kita suruh buangin gitu. Dulu buangnya kan Sukabumi karena lagi nggak laku. Setelah Pak Jokowi mau lengser, inspektor-inspektor yang mengolah itu pada datang gitu, bikin biosolar. Nah, sekarang kita kesulitan cari barang gitu. Nyari ban bekas aja udah susah sekarang. Udah susah karena Kita banyak tuh ban bekas tuh. Lu bawa ambil aja ban gue tuh banyak tuh. karena Mobil gue 123. Lu bayangin ban bekasnya berapa? Iya. Jadi kita ini kan sehari itu ya paling tidak itu sehari itu kita harus masuk 300 biji gitu ya, karena kita kan ada orang 300 ya, biji? Ya minimal gitu 300 kan. ban? Ya, anak-anak kan ada anak-anak kerja. Jadi itu yang saya pikirin itu anak-anak kerja lah ya, dia yang punya udah keluarga, dia punya yang 2 punya anak 4 gitu. Gitu maksud saya. Bos, kenapa hidup lo susah? Karena di otak lo tuh pikirannya susah. Susah nyari ban, saingannya banyak. Udah banyak investor zaman Pak Jokowi. Janganlah. Walaupun banyak investor, walaupun banyak yang pada cari ban, di otak lo harus berpikir gampang. Kapan lo nanti ada rezeki lo naik haji, lo ngetes deh waktu haji. Turun dari pesawat sampai di Jeddah, kan dapat makan tuh dari Saudi Arabia tuh, nasi, ada buncis, ada wortel, ada apa, pokoknya sayurnya itu, sama ayamnya dipotong jadi 4. Segede bambong tuh ayamnya tuh, gede. Nah lo makan, lo ngomong begini, nggak enak ya, 40 hari pasti nggak enak. Tapi kalau lo makan enak, walaupun nggak enak ya, lo ngomongnya enak. Ini nyata. Bukannya zong, ini nyata. Lo makan enak. 40 hari duit lo utuh, nggak bakal habis yang ada makan enak. Tapi pada saat lo turun dari pesawat, dapat nasi dari pemerintah Saudi, ayamnya dipotong 4, gede, potong 4 yang paha, dada, terus sayurnya buncis, apalagi tuh wortel, apalagi tuh yang ya kayak gitulah makanannya. Terus lo ngomong gini, nggak enak bener makannya. Jangan harap lo 40 hari nggak jajan, pasti jajan. Jadi maunya gue, lo harus sugestinya dikuatin. Sugestinya kuat. Banyak ban yang gratisan, banyak ban gratisan. Jadi ntar lo dipanggil sama perusahaan Maya Sari Bakti, dipanggil sama PPD, dipanggil sama perusahaan-perusahaan besar, Damri, lo suruh ngambil bannya, malah lo diongkosin. Nah lo ntar jualnya jadi uang. Kok bisa Pak Haji? Loh, bos, gua bersyukur, berterima kasih sama Allah. Indonesia banyak masalah, banyak problem, banyak kasus. Kok gitu Pak Haji? Karena dengan lo pada datang, kan gue jadi punya tabungan 1 poin di akhirat sebagai motivasi pencerahan ini.
Coba kalau lo nggak punya masalah, lo nggak bakal datang ke sini kan? Betul. Jadi lo bermasalah, doa gue tiap malam. Padahal pengennya udah lama sekali. Iya, tapi gue minta sekarang aja. Kalau kemarin gue kebaru banyak tamu gue berdoa, Allah, jangan dikabulin dulu, jangan dikabulin sampai dia datang. Nah, kalau Ini aja datang dari tadi sekarang, nyari-nyari. Muter-muter. muter-muter. Ya? Iya. Ini mapnya udah suruh belok kiri ternyata ke tadi itu ke apa? Sawah, ke kebun. Wah, iya. Malah ke apa tadi itu ke apa? Tadi itu apa lah? Kayak pangkalan apa gitu Brimob apa di sana. Ya, ya. Iya di situ tuh. Malah salah balik lagi. Kolam Baru. renang. Iya. Kalau berenang. Iya. Jadi gini Bu, Ibu sulit sama Bapak tuh jangan nyalain nasib, yang disalahin saya aja. Karena saya tiap malam berdoa tahajud buat Ibu dan Bapak biar problemnya jangan diangkat dulu sebelum ketemu gue. Jadi gue yang disalahin ya. Jadi lo otaknya bos, mulai nanti pulang dari sini minta ampun dulu sama Allah. Kenapa? Karena lo udah seuzon sama Allah. Buktinya apa kalau gue udah seuzon Pak Haji? Nah tuh lo udah prasangka, waduh sekarang saingan udah banyak. Waduh sekarang udah ada investor. Itu betul itu. Oh betul. Gila lo. Gak boleh. Tadi aja kita ketemu teman ya. Iya. Ketemu teman karena kok sekarang begini ya gitu. Akhirnya kita temu teman lama yang udah beberapa puluhan tahun lah nggak ketemu ya. Ternyata nasibnya sama. Dia bilang begitu ke saya. Bilangnya gimana? Dia bilang sekarang susah ya, katanya cari ban harganya udah ditembak-tembakin. Yang biasa saya tadinya cari barang 1 truk itu nggak usah jauh-jauh. Sekarang katanya, aduh katanya kita muter-muter nggak penuh-penuh itu truk. Begitu Pak Haji. Itu. Jadi ya itu yang sama gitu yang dialamin temen juga gitu. Lu jangan bilang sama, nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Ukuran alat kelamin beda, masa nasib sama, beda lah. Jangan, dia susah, kita gampang. Dia susah, gua gampang. Dia susah, gua gampang. Dia susah, gua gampang. Mesti dia lawan begitu. Gua gampang. Gue cepet dapat. Gue sehari bisa 10 truk. 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 Begitu, lawan. Ya makanya Sugestinya harus kuat. ya saya kemari biarin saya lebih percaya lagi gitu, lebih ini lagi pengen dari dulu itu ketemu Pak Haji semenjak dikasih tahu istri. Nah ini baru kesampaian pas tadi saya pas ketemu teman saya, terus ada waktu, ya udah aku bilang ya udahlah kita mendadak aja kemari. Gitu itu aja cari-cari alamatnya salah belok melulu. Iya, tadi gue bilang udah habis belum? Udah ada satu lagi. Lah, udah jam segini ada lagi, gue bilang gitu. Gue pikir udah selesai. Nah, maunya gue gini, Bos. Bos paksain sifat 18 nggak boleh ada. Coba lihat 18. Mana yang ada di badan lo? Coba pegang. 18. 18 sifat. Mikir. Sama nggak? Bisa nggak boleh mikir? Maksudnya ini sifat 18 jangan dilarang gitu. Jangan jangan ada. Jangan dilanggar, jangan Ya. ada. Maaf ya, ini saya ini dulu kadang-kadang saya Lo nikah udah berapa tahun? udah Dari anak aja udah 96. Iya 96. 96. Ibu lahir tahun berapa? 73. 73. Bapak? 72. 72. Iya. Nah, lo lahir Islam apa mualaf? Islam. Dari lahir? Keturunan. Ah? Ya keturunan. Dari lahir? Dari zaman. Ibu lahir dari... Udah. Iya, Islam. Nah, itu sifat nggak ada di Al-Quran, Bos. Itu sifat-sifat setan. Nah, Bos nggak boleh ada sifat itu. Ibu juga nggak boleh ada. Sifat 18. Coba, Bu. Ibu kan sebagai suami istrinya nih. Udah berapa tahun nikah? Iya. 27 tahun lah, anggaplah ya. Ya, 28. 26 tahun ya. 8. Ya, sifat 18 yang ada di Bapak ada berapa, Bu? Coba, Bu. Semuanya nggak tuh, Bu? Ngeluh, Ah, mikir, ah. sama sering ini apa kayak marah-marah gitu. Hah. Apalagi, Bu? Ada gak 18 semuanya, Bu? Enggak. Ada berapa? 5 ada?
Ya kamu yang biasa saya itu. Kan ibu serumah sama bapak, Ya. bisa mantau dong sifat-sifat jelek bapak. Gelisah itu, sedih, mikir, sama sering komen-komen gitu. Waduh, hobinya komen. Jengkel. Iya kan? Kadang-kadang gitu Pak Haji. Kalau maaf ya, kadang-kadang ngeliat TikTok nih, Iya. orang kan kadang-kadang kalau ngeliat jelekin orang itu kadang-kadang kita ikut kesel gitu. Iya. Iya, akhirnya ikut komen. Buzzer. Akhirnya Apa? Hater. Jadinya kita kan- Oh, bukan buzzer ya? Oh, hater sama buzzer sama. kita kepancing kesel. Ini hater. Tuh, kameramen gue hater. Iya kan kadang-kadang nih sekarang kan lagi zamannya kayaknya gitu kan perang. Iya. Akhirnya kita ikut-ikutan gitu karena ke bawah kesel gitu. Jadi komennya itu nggak jelas kan. Jadinya kesel gitu. Oh, iya. Kadang-kadang maaf nih. Mungkin apa boleh saya sebut gitu kan? Ya, boleh. Ya kayak Pak Amin gitu Ya, kan, iya. bikin orang gitu. Aduh kadang-kadang iya kok gitu kan dia tuh benar-benar ininya gitu kan. Gitu. Bahannya lo gatal pengen komen ya? Iya gitu. Iya elah. Sekarang gede komen apa gede hajat? Cacat. Gede komen apa gede hajat? Saya apa? Nah, gede Oh, iya. hajat. Gede hajat. Berarti nggak boleh komen, Oh, boy. gitu ya. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. hajat. Jadi bos nggak boleh mikir. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Jadi bos nggak boleh ngeluh. Biarin aja dia di TikTok ngomong begitu. Lo langsung skip aja, yang lain cari gitu. Jangan lo dengerin terus lo jadinya kebakar emosi. Waduh, janganlah. Berarti ini yang sifat yang harus dihilangkan ini ya, yang- Iya, kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita berdampingan dengan setan. Iya, Anggap aja itu setan. kadang-kadang kita lagi nyopir aja gitu kan orang. Ngelakson lu. Ada yang begitu, ada Nggak yang begitu. boleh. Goblok, gitu. Jangan. Ya, Aduh. gitu. Aduh. Ada yang begitu kadang-kadang kita Wah, ibu sampai nggak ngerem nyesel gitu loh. kan. Nikah sama suami kayak gini nggak nyesel. Ini suami bagus, Bu. Di 2025 udah nggak ada lagi produk kayak gini nih, Bu. Iya Pak Haji, kadang-kadang sampai ngerem kesel saya tungguin mobil itu gitu kan. Aduh. Saya palangin dikit gitu. Aduh. Iya Pak Haji. Gak boleh, Bos. Ini saya unek-unek saya buka di sini Iya. buat biarin saya Terlampiaskan. Ya. Gue sebagai ember, gue tampung deh. Lo keluarin muntahan lo. Nih ember 1, ember 2, ember 3. 3 ember. Aduh. ke satu kadang-kadang ya kalau saya sering gelisah itu cari barang yang tadi bilang susah gitu. Nah, kan sekarang kalau kata Pak Haji apa tadi bilang mudah apa Iya, pasti gue dapat 10 truk, Iya. pasti gue dapat, walaupun kita dapatnya cuma setengah truk, sebutnya 10 truk. Karena ucapan adalah doa. Hari ini gue dapat 10 truk, hari ini gue dapat 10 truk, hari ini gue dapat 10 truk, hari ini dapat. Nah, lo misalkan ke Damri, pasti gue dapat. Gue ke PPD, pasti gue dapat di PPD, pasti gue dapat di PPD. Gue ke Mayasari Bakti, pasti gue ke Mayasari Bakti. Oh, gue ke Lorena, pasti gue dapat di Lorena. Oh, gue ke Agra, pasti gue dapat di Pulau Agra. Oh, gue dapat di itu. ya maaf nih kadang-kadang kita mau masuk itu jangan-jangan harga orang udah tinggi. Nah di situ Nggak boleh. Itu, Pak Haji. Itu Iya, namanya makanya di sini- berprasangka jelek. di sini saya buka gitu itu di situ saya kalah ininya gitu. Di depan belum perang udah kalah ya. Iya. Janganlah. Padahal saya main ban itu dari 2000. Saya dulu pernah kan buka bengkel las. Tapi Di mana? bangkrut juga. Di mana? Di Jakarta juga dulu saya baru punya anak satu masih kecil juga ya tahun 2000. Jadi di mana rumah lo dulu? Saya tetap dulu juga masih kontrak Tahun sekarang. 2000 di mana rumah lo? Masih hon. Masih Di mana? Di Jakarta juga. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Nah Oh. itu setelah saya itu tumbang maksudnya jatuh gitu ya. Ya kan. Akhirnya alhamdulillah saya ketemu jalan ini gitu. Di ban ini dulu juga ban ini saya awalnya mimpi. Bos, gue punya temen namanya Babe Ohan. Di Babe. di Cibening, di
keluar tol itu Cibening sebelah kiri, Babe Ohan yang orangnya pendek. Kalau itunya Cibeningnya tahu, kalau Babe Ohan dulu. Oh iya, dia buka toko ban Babe Ohan. Dia dari muda jual beli ban bekas. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Dulu masih di dekat Asam Reges sana. Iya, Asam Reges. Masih Asam Saya Reges. nggak jauh dari situ kan. Nah, di situ dia. Dia Ya. buka ban di situ. Jual beli ban bekas. Sekarang kaya raya luar biasa. Dagang ban sama pelek. Namanya Babe Ohan. Babe Ohan. Iya, namanya Ohan. Orang kita. Orang kita. Ya. Biasanya orang Cirebon apa? Iya, orang Cirebon, orang Sunda. Iya. Orang Sunda. Emang banyak orang Cirebon itu juga kita sama orang-orang itu. Kita kan kadang-kadang ada ambil nih dari toko, ada yang milih gitu, yang bisa kepilih gitu. Nah itu yang jadi saya gelisahnya itu kan sekarang ya itu karena barang ini diserbu banyak orang yang cari gitu. Kadang-kadang langganan kita lari gitu ke orang. Nah itu yang jadi bikin kadang-kadang mikir gitu, jadi gelisah, jadi ini gitu. Kadang-kadang mikir kita punya anak buah 3, sebenarnya nggak banyak, cuma yang 2 ini kan punya keluarga. Nah berarti kan seolah-olah kita yang kalau rezeki kan dari Yang Maha Kuasa ya, tapi kita yang gimana ya caranya gitu anak. Bos, lu tuh terlalu berlebihan. Kalau orang namanya lu tuh jadi Tuhan kecil. Ngapain lu pikirin anak buah lu? Itu urusannya Tuhan. Jadi lu cukup niat biar aku yang mewujudkan. Di Al-Quran ayatnya gitu. Jadi lu jangan, aduh kalau gue tutup ntar gimana nih nasib anak buah gue yang 2. Waduh kalau gue gak ada pemasukan gimana nih nasib anak buah gue yang 2 buat makan. Aduh kalau gue gak dapet ban gimana nih gue buat bayar harian. Kata Tuhan, loh itu tugas gue. Kan kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi lo ibadah aja berbuat. Masalah tukang itu urusan gue. Kayak gue nih bos, gue kan krunya nih, kru kita banyak nih, kan mesti dibayar hariannya buat dia transportnya. Kan gue ada tukang, mesti dibayar kan tukang. Terus gue mesti beli materialnya. Kalau gue pikirin bos nggak nyambung, kok gitu? Ya betul. Biayanya gede karena karyawan gue berapa tahu? 130. Ada yang macul, ada yang nanem, ada yang potong rumput, ada yang bebenah, ada yang rapi-rapi, ada yang mandiin anak yatim, ada yang masak, ada yang ini, yang ngurusin anak-anak. Lah, kok dipikir berapa biayanya? Pusing-pusing. Itu urusannya Allah. Gue yang penting seneng aja. Alhamdulillah tuh jalan sampai hari ini. Jadi lo boleh jadi Tuhan kecil. Salah satu Tuhan kecil apa? Lo mikir, duh, kalau gue nggak dapat ban, nggak dapat kerjaan, gimana nih nasib 2 karyawan gue? Nggak boleh. Jadi lo harus apa? Legowo, lapang dada. Pasti hari ini gue dapat ban 10 truk. Pasti hari ini gue dapat ban 10 truk. Walaupun cuma dapatnya setengah pickup, nggak apa-apa, ulangin lagi. Nggak apa-apa, ulangin lagi. Gue nggak mikir loh bos. Anak yatim punya mobil Isuzu Elf Long. 13 unit, nggak mikir. Toto ada kita 13 unit yang warna putih-putih buat anak-anak wisata. Wisata jalan-jalan, hiburan, seneng-seneng. Gue juga nggak mikir loh. Anak yatim gue beliin TV kecil kayak gini. Ada tamu gue ngeliatin, Pak Haji TV-nya kecil tapi yang nonton sampai banyak bener. Emang adanya begitu bos, gimana? Besok ganti yang 100 in. Lo lihat sekarang deh, 100 in di atas. Ya betul? 3 biji. 100 in 3 biji. Ada aja tamu gue orang linglung lihat. TV-nya kecil tapi yang nonton banyak. Jadi anak yatim pada dempet-dempetan. Biarin, emang adanya begitu. Akhirnya tamu lihat, kasihan Pak Haji. Ya kalau kasihan lu aja beliin TV, dibeliin sama dia 100 in. Tahu harganya 100 in berapa tuh? Kayak layar tancap. Ayo lihat, lentar naik ke atas lihat, 3 biji. Oh, jadi lo cukup niat, biar Allah yang wujudin. Jadi lo cukup di sini aja, pasti 10 truk, pasti 10 truk, pasti 10 truk, nanti 10 truk. Tapi kalau di sini susah nih, susah bos.
Janganlah. Orang kadang bilang 2025 dagang ayam lagi susah. Buat lo susah, buat dia kaya raya. Lo jangan ngomong asbun lo, Tuhan dikecilin. Jalah. Dulu lo dibikin enak sama Tuhan. Tapi kenyataannya kan lagi sulit. Ya jangan ngomong juga yang gitu. Senengin Tuhan apa? Contohnya nih, mamahnya, istri, masaknya enak. Kapan tahu dia lagi mumet, kepalanya meriang, masak lagi nggak enak, terus kita ngomong, apa nggak sakit hati? Sakit hati nggak? Kan lo nikah sama gue di 26 tahun. Bahwa lo nggak enak bilang enak, apa nyenengin gue? Kan gue tadi kan kepala gue lagi pening. Seharian gue hujan-hujanan tuh nganter anak kursus gini-gini. Jadi gue ngasih garamnya kebanyakan kali. Jadi kita makan. Lo kalau manggil bini lo apa? Nama. Namanya siapa? Yayu. Tapi Yuk. namanya Rahayu. Nah, yuk. Iya. Lo nggak salah lo masak keasinan kayak orang mau kawin. Apa nggak sakit hati? Pernah kemanisan itu. Ya emang Itu gue sindir ya. Kalau orang Jawa manis. Sebenarnya dia mau ngomong malu. Udah gue lampiasin aja ya. Jadi biar lo bisa ngomong sama dia. Aduh. Tapi emang masakan orang Jawa manis Pak Haji. Iya. Sekarang udah biasa. Kalau dulu saya kan dari Bandung jadi asin gitu. Iya. Biasanya asin, begitu manis kita kaget. Iya. Jadi sekarang udah Tapi biasa. makan di warteg jadi nggak enak katanya. Jadi nggak enak. jadi nggak di warteg kayak alhamdulillah ya. Iya. Jadi di rumah ya. Alhamdulillah. Udah Daripada biasa kita makan. larang. Papa, jangan makan di warteg, sakit hati ya. Iya. Mendingan kita kasih garam aja yang banyak atau asin. Jadi intinya gini, Bos. Lo harus pakai ilmunya yang ada di Al-Quran. Apa tuh? Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi lo harus prasangka baik terus sama Allah. Walaupun kenyataannya nggak baik, tapi harus prasangka baik. Kita kan enggak. Apa adanya ngomong. Bahwa ini di 2025 lagi zamannya sulit, lo ngomong sulit. Janganlah. Lah kemarin dari lo lahir tahun 72 sampai tahun 2025, lo kemana aja gue bikin seneng gak ada terima kasihnya. Masa begini aja lo udah nyela bener sih sama gue, kata Allah. Sehingga kata Allah, siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, tunggu ajabku. Jadi lo hari demi hari isinya cuman bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat 10 truk. Alhamdulillah hari ini dapat buangan gratis. Alhamdulillah hari ini dapat dari perusahaan ban dump truck, dapat dari perusahaan dump truck. Alhamdulillah dari perusahaan dump truck. Kenapa gue dikasih gratis? Karena dia takut kehujanan ketumpuk air jadi banyak nyamuk. Jadi gue dapat gratis. Jadi lo harus prasangka aja baik terus. Datang lo ke perusahaan otobus, dapat gratis. Alhamdulillah dia malah nawarin, bos, selain ban mau gak oli bos? Mau bos, mau oli. Ambil oli, kita buang lagi ke tempat yang lain langsiran. Ini buat, bos, mau gak bos itu spare part itu long terot ball joint sobeker? Mau bos? Lumayan kita kiloin. Atau kita jual ke long terot ball joint di Depok. Yang nanti diambil karetnya, nanti diganti sama karetnya sama dia, jadi baru, di-rebuild, apa namanya? Rebuild. Kalau long terot ball joint sobeker di-rebuild. Iya, ganti karet. Kalau vulkanisir ban. Enggak. Ya. Iya. Nanti lo datang lagi, bos. Mobil gue banyak tip-tip bekas bos, ambil deh bos. Ambil tip-tip bekas, nanti lo servis. Apa gitu bos? Akhirnya lo bannya dapet, cemil-cemilannya long terot, ball joint, sobeker, aki. Maaf Pak Haji, siapa tahu lagi. Kadang-kadang kan kita udah bilang iya, tapi harganya kadang-kadang lu berani nggak harganya lebih tinggi dari orang. Nah kadang-kadang gitu Pak Haji. Bos, ntar lo bilang gue berani. Bos, kalau gue pikir bos, gue kan ternak kuda. Iya. Orang bilang ternak kuda untung.
Untung dari mana? Pakannya belum, sepatu kudanya belum. Tapi gue ternakin buat mainan anak yatim, buat mainan. Rezeki ada aja tuh. Yang naik presiden, yang naik menteri, yang naik dirjen, yang naik kapolda, yang naik pangdam. Tuh, coba kalau gue ngeluh. Aduh, kita miara kuda, biayanya banyak bener, pakannya belum, peletnya belum, brandnya belum. Kata Allah, kuda tuh rezeki dari gue bukan dari elu. Lu jangan ngomong begitu. Udah aja lu jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti gue datengin tuh petinggi-petinggi negeri ini untuk naik kuda lu. Tuh, alhamdulillah. Jadi maksud gue, lu iyain dulu. Nanti duitnya emang dari lu. Ada dari yang lain. Di satu sisi lo rugi, di satu sisi lo kaya, bos. Jangan, aduh, gue ternak ayam rugi ya. Janganlah, heranin nanti lo ketemu aja jalannya bukan dari ayam, tapi dari ternak lain. Nah, ayamnya kan rezekinya dari kita. Nanti Allah kasih ganti dari rezeki dari yang lain. Lo lihat Jarum Super, Jarum, pabrik rokok Jarum. Rokok Jarum. Emang rokok Jarum dia? Enggak. Grand Indonesia, Bami GM, ada lagi apa lagi. Kawan Lama Sejahtera tuh, pabrik kunci. Emang dia? Living Board, Asko, Informa, apalagi. Banyak, tenang aja. Gudang garam, emang gudang garam doang? Enggak. Bandara, apa? Pabrik rokok Sukun, ada lagi. Pabrik rokok Nojorono Kudus, ada lagi. Tenang aja, bos. Jadi lu jangan sesalin. Lu baru ban aja udah, Pak Haji, kadang nanti kalau ditawarin, lu berani gak lebih mahal dari dia? Entar lu bilang, iya bos. Iya bos. Paling 2 kali lo nombok, yang ketiga kalinya lo ketemu sama bosnya langsung, entar dia bilang sama bagian penjualan, ini besok jangan dijual ya, buat dia gratis semua. Ini temen gue SMP, ini temen gue SD, betul gak? Awalnya memang kita nggak ketemu, karena kita belum ketemu. Pas 2 kali transaksi, nggak tahu temen kita tanya, oh lo jadi bos dari SMP situ, lo nggak kenal gue. Dulu lo culun bos, gue nggak tahu, sekarang lo udah jadi direktur. Akhirnya apa? Lo dikasih gratis. Kayak begitu-gitulah. Jadi kata Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau lo kan enggak mikir, komen, ngeluh, tuh udah dijawab sama ibu. Kadang-kadang kan kita banyak teman ya Pak Haji, maaf nih kita ini aja ya. Kata dia, saya kan tanya, gimana nih, ada nggak info-info? Oh, ada, cuma harganya nggak kayak yang kemarin. Gak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa, paling sekali 2 kali, 3 kali ntar udah lancar bos. Udah lancar, tenang aja. Lu jangan takut. Jangan takut. Kita kadang kan, kenapa gue jadi nombokin ya? Alan nombok sekali bos, setelah itu nanti keuntungan terus datang. Ya kan contoh nih, gue ngajarin tamu gue belangsak. Gue ajarin sampai kaya raya. Sekarang dia nggak inget sama gue. Nggak masalah. Bahkan dia nusuk gue dari belakang. Nggak masalah, tenang aja. Tenang aja. Rezeki kan ada karma bos. Karma berlaku bos. Tenang aja. Nggak ada karma nggak berlaku. Orang dia juga dulu hidupnya susah. Karma bapaknya kok, karma ibunya kok. Tenang aja. Jadi lo tinggal berbuat baik. Nanti buat apa? Buat anak bini lo. Harus jalan. Harus bisa. Dan pasti bisa. Pak Haji udah pernah belum duitnya dipinjem orang nggak dibalikin? Banyak lah bos tuh, tanya kameramen. Gue pinjemin mobil bos, malah bos Pajero gue pinjemin mobil. Sekarang Pajero gue malah digadein bos. Coba bayangin. Aduh, soalnya kan dia direktur. Masa gue pinjemin Avanza, gue pinjemin kayak Pajero. Sekarang Pajeronya digadein. Aduh. Gue bilang udah tebus. Kayak kemarin teman juga begitu tuh. Temen awalnya dia jual ke saya. Kita beli. Nah, setelah itu dia butuh. Dia ambil, katanya gini awalnya.
Man lu sombong amat gitu, nih gua mau beli ban lu, duitnya kasih siapa, pasrahin siapa. Ternyata dia nggak bawa uang sepeser pun. Iya. Barang ditarik 1 truk sampai berapa juta gitu ya, 3 lebih ya. Nah dibawa itu sampai jengkel juga Pak Haji, sampai Jangan. ke rumah dia. Jengkelnya kan nungguin udah digigitin nyamuk, ini kan lagi kirim Lagi di, barang. Ya. di pabrik. Nah, saya sama anak saya yang kecil, Iya. kecil saya marah-marah. Ayo bu, pulang gigitin nyamuk, ntar dulu ini belum dibayar. Iya. Gitu. Dia denger, udah bu pulang aja kayak nggak kenal saya aja sampai sekarang. Iya, jangan, udah biarin lupain bos. Tapi kan yang penting lo umur panjang. Alhamdulillah. Harusnya kan umur lo pendek. Dengan legowo umur lo jadi panjang. Nanti umurnya jadi pendek. Ya sih udah kayaknya. Iya dia udah nggak jalan, Kita juga. udah nggak jalan dia usahanya. Kemarin ya saya sempat gini Pak Haji, sempat ngancam-ngancam. Nih kalau gua nggak kasihan anak lu, gua nggak kasihan bini lu, nih anak lu yang 2 kecil udah gua jeblosin. Maaf sih saya sampai ngancam begitu Pak Haji, karena teman-teman juga bilang saya ditipu dia itu sampai ke akar-akarnya katanya teman-teman. Ya begitu ini, oh ternyata bukan saya doang gitu Iya. kan. Akhirnya ya udahlah, saya di situ agak sedikit sadar lupa gitu. gitu. Pak Haji ya udah Sekarang makanya jadi sekarang saya memaksakan emang memaksakan ini ke Pak Haji nih. Saya pengen betul-betul ketemu Pak Haji, ternyata baru kali ini kan ketemu gitu. Iya. Lama juga saya pengen tausiah-tausiahnya dari Pak Haji, maksudnya ya ini ininya gimana gitu. Lo gowo kuncinya. Lo tuh cuman satu. Kalau yang lain kan banyak item. Syaratnya kalau lo nggak ada, lo cuman legowo aja. Di saat lo legowo, lo punya modal 10M. Di saat lo legowo. Kalau yang lain mah banyak item, Kak. Kalau lo kan udah privat kelihatan nih. Enaknya kalau kita ada privat bisa kelihatan. Kalau udah privat, lo cuman satu. Paksain harus legowo. Kalau legowo, lapang dada. Terima apa yang udah Allah putusin. Dan nggak boleh protes. Nanti Allah ganti. Kayak mana? Ketipu, dibohongin. Salah investasi, lepas, taktus. Yang nakalin lo, yang minjem duit lo nggak balikin, umurnya pendek, tapi umur lo panjang. Anak bininya pendek umurnya, lakinya pendek umurnya, istrinya pendek umurnya, anak-anaknya pendek umurnya. Kenapa? Karena kita niat baik minjemin duit, kita niat baik nolongin dia, tapi dia malah ngebully kita. Yang sakit hati kita bukan Allah, karma berjalan. Kita kan udah minjemin, baik-baik kita pinjemin. Malah dia balikinnya alasannya banyak aja. Karma berlaku. Lo umurnya pendek, bini lo umurnya pendek, anak-anak lo umurnya pendek. Tuh, karma berjalan. Emang bisa? Bisa. Kan waktu susah-susah lo ngemis-ngemis ke kita. Bentar-bentar ngebel. Kapan dong gue dicairin? Udah gue cairin. Sekarang kita minta kayak pengemis. Balikin dong duit kita, balikin. Jangan dong. Tukeran umur aja ya. Begitu. Kok bisa Pak Haji? Bisa lah bos, masa nggak bisa? Kan karma berlaku bos di muka bumi ini. Terus Pak Haji maaf nih, kita kan ada teman juga tamal ban. Hah? Ada teman tamal ban, dia kan jual beli ban untuk kapal. Ya, Nah kita kan yang diprioritaskan kan untuk kerja anak-anak. ya. Dia kadang-kadang jengkel gitu minta ban sama saya, bukan minta, maksudnya mau beli gitu Iya. kan. Tapi saya bilang, saya mau alasan gimana ya, kadang saya naik-naikin harga gitu, biarin dia tuh nggak mau gitu. Iya. Karena saya, kalau saya kasih ini gitu, ntar kamu orang nggak ada kerjaan. Iya. Gitu. Itu kadang-kadang mungkin dia sampai jengkel. Gitu Pak Haji tuh. Itu Bos, bagaimana? nanti kan udah gue sabdain barusan. Nanti lo udah gue sabdain tadi. Kan nanti sehari 10 truk. Buat kerjaan anak-anak ada, buat yang di kapal ada, tenang aja. Cukup gak 10 truk? Lebih dari Lebih dari. Anak-anak ada kerjaan, yang buat ke kapal ada, terpenuhin, tenang aja. Yang penting lo tadi berprasangka baiklah kepadaku sama legowo. Gitu. Terus duit lo yang dipakai sama temen lo, jangan lo kejar-kejar. Langsung aja tanda tangan kontrak sama Allah.
tukerannya nyawa ya Allah. Umur gue panjang, umur dia pendek ya. Dia, anak dia 3, dia suami istri. Udah selesai. Tanda tangan. Bisa? Bisa lah, masa nggak bisa? Daripada umur kita pendek, kan kita pengen umur Terus kita panjang. tapi kita nggak dosa gitu ya. Enggak lah, kan yang nyabut umurnya kan malaikat, bukan kita. Kita kan cuma ngobrol-ngobrol doang. Bisa? Insya Allah. Oke. Ada lagi? bisa. Ada. Ibu apa lagi? Enggak. Itu anak saya kan Laki perempuan? perempuan. Umur? Lahiran 97. 97, Berarti 27, 28. Ya, 28 jalan. November ya. Lagi di luar tadi. Ada di luar. Tadi Di luar negeri? Enggak di luar sini. di luar. Oh, itu di luar. Di, Kenapa? di tempat apa itu? Tadi di tempat apa yang Yang terima uang. Informasi. Informasi. Kenapa dia? itu ada yang suka tapi sayanya belum setuju. Oh, gampang. Saya pengennya kan keluarga dia pengennya mau datang aja, saya belum mau karena saya belum begitu setuju sama anak itu. Sama lakinya itu? Oh, gampang. Ibu tahu ulekan, cobek? Heeh. Ibu cobek di dapur. Lo nggak akan datang lagi ya. Lo putus ya. Lo ninggalin putri gue ya. Jangan deket-deketin putri gue lagi ya. Ulek 99 kali sambil ngomong. Tinggalin putri gue, tinggalin putri gue. Berantem ya sama sama putri gue ya, berantem ya. Kalau berantem saya takut. Ya udah, tinggalin putri gue, Ya, tinggalin. baik-baik gitu. Tinggalin. Nah, terus- Jangan datang lagi. Supaya dapat gantinya gitu Terus yang lebih bagus. biarin dia Maksudnya itu gitu lebih istilahnya. dari anak saya. Anak saya juga kerja. Maksudnya biarin seatasnya anak saya gitu. Oh, gampang. Ibu cebok, air cebokannya diminumin ke putri ibu. Dapat jodohnya yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang soleh. Yang datang ke rumah saya naik Pajero, datang ke rumah saya naik Pajero. Nanti yang datang cowoknya naik Pajero. Datang ke sini naik Fortuner, nanti datang naik Fortuner. Soalnya anak saya itu nggak kayak biasanya. Kalau dulu ada yang suka aja, anak saya itu masih mikir-mikir, kalau ini kok malah kayak nggak enak, kayak gimana gitu. Kan kita nggak tahu kalau dia juga pakai jampe-jampe. Mana Iya. kita tahu? Ibu juga mesti pakai jampe-jampe dong, Ada yang pakai suka cobek. dulu itu lebih dari yang ini. Kita sih ya semua kan katanya jodoh apa yang itu. Diulek, pakai cobek, Iya. diulek. Tiap hari, sehari 2 kali, pagi sama sore. Nanti dia pisah. Ngulek aja di itu. Ya dicobek 99 kali. Mau ulek di kamar boleh, ngulek di dapur boleh. Sambil ngomong. Jangan ada anak saya, takutnya dia ntar Ya kan makanya kalau privat berdua aja nih kita bertiga, jangan bawa anak-anak. Takutnya kan kita mau ngomongin dia denger. Iya. Jangan. Kita nih enaknya privat kita ngomongnya begini nih. iya. Berlama-lamaan. Iya. Kalau rombongan nggak bisa, nggak fokus. Emang dari kemarin alasannya bapaknya ini lagi kirim barang jadi nggak jadi datang. Terus anak saya, Pak Bu gimana itu? Saya kan jadi nggak enak kayak mainin dia. Padahal dia nggak tahu isi hati saya gitu. Ya belum serak. Tapi cuma sayanya nggak tega kalau saya ngucap Ngomong. di depan anak saya. Iya. Takut kecil hati. Iya takut kecewa. Namanya dia kan udah umur juga ya. Namanya perempuan udah umur 28 kan ini. Cobek Bu, cobek. Putus. Tinggalin putri saya. Nah nanti ibu berbarengan dengan itu hari itu juga cebok alat kelamin ibu. Cebok. Habis cebok, air cebokannya buat masak nasi. Buat bikin minum. Buat bikin bubur kacang hijau. Buat makan. Buat makan dia. Buat makan sekeluarga boleh. Tapi waktu ngaduk nasinya ibu ngomong. Putri saya nama Binti. Dapat cowok ganteng. Kaya raya. Anak semata wayang. Tidak punya ibu dan bapaknya. Kok gitu Pak Haji? Kalau kita punya punya besan nggak enak. Kita punya mantu nggak enak. Kok nggak enak? Kita mesti ngabdi sama mertua. Enakan sendiri. Asyik ya. Saya gitu pagi ya. Ah? Saya kan udah nggak punya orang tua. Nah, enak kan? Dari Lebaran gak usah datang ke rumah orang tua dia kan? Nggak pernah. Ya, ngapain? Anak-anak nanyain tuh nenek kakek gimana gitu, pengen tahu cerita. Alah nggak usah cerita, yang penting duitnya banyak aja ya. Liburan ke Eropa ya. Ngapain? Tapi kalau udah ada ya kita pelihara. Pelihara. Itu sampai
berapa itu? Umur ibu berapa? Ya 5, 52 52. Bapak 53. 53. Nah, 52 tambah 53 berarti 105 selama 105 hari. pagi Ngulak pagi sore. Seandainya nggak sore malam bisa. Boleh sehari 2 kali. Nanti dia pisah. Pisah ya. Tinggalin putri gue ya. Jangan datang lagi ke rumah gue lagi ya. Awas lo, jangan datang lagi lo. Sambil begitu nguleknya. Terus ngomong. Tapi jangan sampai terjadi itu apa permusuhan gitu, biarin Boleh. dia lupa aja gitu. Ya. Anak saya juga tiba-tiba nggak suka sama itu. Iya, diulak. Jangan datang lagi ya. Terus Ya. kalau adiknya ini kan emang dia sekolah di inklusi ya. Sekolah di inklusi, maksudnya di SLB gitu. Pertanyaannya, Dia itu termasuk anak laki perempuan? Perempuan juga. Terus Jadi dia tadinya kena sakit panas. kan? Sakit panas terus. pertanyaannya apa? Saya pengen anak ini nggak Normal. normal Oh, enggak. Hah? Ada diajak di kemari juga tapi di luar sana. Maunya ibu gimana? Dua-duanya. Maksudnya biar nggak ngambek-ngambek. Oh, nggak tantrum. Nggak marahan. Apa? Enggak, cuma kalau nggak diturutin itu tiba-tiba udah ngambek gitu. Ngambeknya sih nggak bahaya, enggak. Cuma saya nggak suka ngambek gitu loh. Anaknya biar nggak ngambek. Harus kalau dia minta itu harus Pak Haji. Kasih air cebokan juga sama. Masakin pakai air cebokan. Buat anak ibu yang pertama, tambah anak yang tadi yang kedua. Buat putri-putri ibu kasih pakai air cebokan. Sambil ibu ngomong, sebut lagi yang kedua. Namanya Binti. Nurut, manut, katut, sayang, setia, nggak tantrum, nggak ngambek. Cerdas, kayak orang normal. Nanti normal, kayak kita gini, nggak kelihatan. Iya, suka kadang nggak mau mikir orang tua lagi gimana. Pokoknya harus gitu. Kan belum dikasih air cebokan, nanti kecebokan enggak. Jadi ibu tugasnya ngulak, kasih cebokan 2 anak, udah itu. Nanti kalau ibu punya uang, bapak punya uang, paksain yang nomor Tapi 2. kalau ke bapaknya kan kita nggak tega kalau dia anak saya gitu. Dengerin dulu nomor Gimana? 2. Apa? Kalau bikin nasi itu, kalau buat ke bapaknya saya ini juga nggak tega. Tapi kalau ke anak saya mungkin bisa. Nggak apa-apa, bikin buat makan sekeluarga. Sekeluarga. Ini istrinya bikin buat sekeluarga. Dia makan, istrinya makan, anaknya makan. Ini anaknya luar biasa. Yang pertama masuk IPB tanpa tes, jalur undangan. Ini anak udah kuliah berapa itu kok belum? Ya kemarin katanya tahun 2000 berapa mau. Katanya salah tahun. Jadi aturan udah di wisuda tahun kemarin ya? Iya. Udah pakai air cebokan, obat jadi apapun permasalahan anak, solusinya air cebokan. Nih anak dia. Yang nomor 2 pinter, nomor 3 pinter. Pakai air cebokan. Daripada kita bilang belajar, Iya. aduh, doer. Pasain terus. Udah akhirnya aja alat kelamin action. Ntar jadi kitanya jadi bawel, anak jadi suka nggak nerima gitu kalau kita terlalu marah-marah. Pakai air cebokan bu. Banyak bu air cebokan udah bisa. Anak-anak sekarang dikasih air cebokan, banyak yang pada jadi menteri. Banyak yang jadi dirjen. Banyak, tenang aja. Namanya karir cebokan. Ya, namanya. Karir cebokan. Ini ilmu zaman dulu. Makanya orang zaman dulu anaknya 12, semuanya jadi orang. Sekarang anaknya 2, blangsak semua. Anaknya 1, blangsak. Iya. Nah, kalau dulu bu, anaknya berapa? 17. Iya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi dirjen, ada yang jadi kapolda, ada yang jadi pangdam tuh. Begini. Tidak miara pembantu. Sekarang anak 2, pembantunya 2, susternya 2. Tapi anaknya ya belasak semua. Ngelawan orang tua. Salah satunya apa? Kalau orang tuanya ngomong ngejawab. Anak sekarang Ngelawan. kenapa? Karena kurang ilmu kearifan lokal. Nah ibu nanti praktekin. Bisa gak bos praktekin yang tadi gua ajarin? Legowo. Nah, Itu lapang dada. ya betul. Yang ngilangin yang 18 ini. Gak boleh ada. Ya.
Jadi jangan ada sekali ucapan apapun gitu. Nggak boleh. Nggak boleh Ya. sengkelan. Lo harus ngomong yang bagus-bagus. Hari ini dapat 10 truk. 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 10 truk. Jangan lo bilang, hari ini dapat berapa ya? Ya, nggak boleh. Kadang-kadang jauh-jauh hari udah mikir, besok kita kayaknya nggak dapat barang nih. Aduh. Ya kalau pagi-pagi suruh Pak mau nyarap apa Iya. minum apa gitu. Iya. Ntar dulu takut ini apa kesiangan. Ya, kadang-kadang. Aduh. Ya, Itu itu jatuhnya tadi. ngeluh, mikir, Iya. komen. Tiga pasal. Nggak boleh, bos. Pasti 10 truk. Pasti 10 truk. Pasti 10 truk. Itu harus Begitu. ditanamin di hati gitu ya setiap pas. Iya, sugesti kuat. Bos, orang lain gue paksa suruh baca Quran 12 juz. Lu enggak. Orang lain gue paksa bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran. Lu enggak. Karena Apa, kalau tadi gue ngomong enggak tadi bangun jam 00 senyum? Enggak. Gue tadi ngomong enggak baca Quran 12 juz? Enggak. Enggak. Karena kalau disuruh juga nggak bisa Pak Haji. Iya, karena gue liat lo goblok. Gue liat lo tuh goblok. Makanya gue gak mau ngomong dari tadi. Harus kan diajarin. Ajarin. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud. Ajarin baca Quran 12 juz. Dari tadi nggak ada disuruh itu. Kayaknya saya pengen ketemu Pak Haji tuh ya begini gitu. Ini baru saya pikiran saya tenang. Iya, Iya. Apa? Ngaku sendiri. Lagu sendiri. makanya kalau udah ketemu begini kan pikiran saya tenang. Plong. Plong, iya. Plong, ya. Iya. Ini kemarin mau diniatin, udah diniatin enggak lagi. Udah diniatin enggak lagi. Udah, Ya itu bukan tadi. kemarin, Kalau dari tadi sebelum Lebaran. ceritanya tadi nggak niat Pak Haji. Iya, makanya saya ketemu teman saya, dia cerita begitu. Aduh, katanya diserobot sama orang ini itu biasa gua satu truk dari sini ke situ aja nggak jauh langkah penuh katanya. Sekarang katanya muter-muter doang. Nah itu di situ. Saya nggak ada niat kemarin kalau diniatin malah nggak jadi. Nah, begitu nggak ada niat ya udah. Tadi saya mau suruh mandiin mobil gitu ya sama anak-anak tuh yang itu. Ini mobil kan udah lama nggak dimandiin, tolong anak. Kita kan nggak nyebut anak buah temen ya, karena kalau dibilang kita nyebut anak buah juga ntar kita takutnya sombong loh gitu. dia malah ngapain lah katanya dicuci-cuci, akhirnya kita emosi Pak Haji, emosi kesel gitu ya kan, ngomong apa tadi itu ya, saking keselnya. Ya udah lu beresin aja nih barang ya, lu iket-iketin gitu. Tadi saking keselnya Pak Haji. Nah dari situ saya pulang ke rumah, terus saya ngomong sama istri saya, ya udah ayo jalan gitu. Terus saya sholat zuhur. Nah, setelah itu ya udah ayo ke Bogor gitu. Ayo cari dimanapun cari gitu. Makanya tadi sampai Tadi berangkat dari rumah mana? Dari jam 1:30 apa? Jakarta. Dari Jakarta. Iya, Oh lewat tol. Iya lewat Iya. tol. Tol. Iya. Fluid ya. Ya. Ya langsung naik tol keluar tol Sentul. Sentul. Ya belok kanan lagi. Ya ke kanan. Turun dermaga. Ya dermaga terus setelah lampu merah tuh dibelokin ke kiri. Kiri harusnya kanan. Ya ternyata enggak, aku lurus harusnya. Oh lurus ya. Ya lurus, akhirnya lurus. Dibelokin lagi ke kiri ke Komdam apa ya? Di situ ada. Tempat berenang gitu. Iya ada komplek ABRI apa? Oh angkatan udara Atang Sanjaya. Iya kayaknya ke situ. Ini kemana di Oh sini iya, itu gitu? biar nggak macet. Lewat Ciampea. Oh Pasar bisa, situ Ciampea. bisa ya, sebetulnya bisa ya. Bisa. Tapi saya Kalau Kalau tanya, dermaga macet. Tukang ojek itu tadi nunjukin suruh bablas kamu manggil aja lewat sini aja gitu. iya balik lagi lah, takutnya gitu kan jalan kecil ya. Iya. Udah gitu balik lagi, masuknya jalan kecil lagi gitu. Iya. Ini saya bingung, Pak Haji ini ketemu nggak ya gitu. Pasti ketemu. Tapi saya yakin ketemu. Ketemu lah. Hati saya kayaknya pasti. Bos, di mana-mana kalau tamu gue privat, bos, pasti gue paksain baca Quran 12 juz. Pasti, bos. Khusus lo pribadi berdua, gue nggak paksain. Amin, alhamdulillah. Nggak gue suruh. Gue kasih diskon. Enaknya privat begitu, bos, ada diskon. Kalau nggak privat, nggak ada diskon. Ya gitu ya? Diskon habis. Lo hanya satu tadi. Yang tadi gua bilang itu. Legowo. Iya. Lapang dada. Jadi apapun yang ada di hati kita yang kira-kira ini udah legowo aja gitu. Iya, ya. betul. Nggak, orang mau ngapain, orang mau begini begitu.
Kita ya udah gitu terserah gitu ya. Ya, lapang dada. Nanti duit datang sendiri. 10 miliar. Lo tinggal beli tanah buat bikin workshop. Lo beli tanah untuk beli mesin. Jadi lo tinggal masuk ke pabrik. Udah tinggal harganya di atas rata-rata. Jadi orang nggak bisa nyaingin lo. Karena lo punya workshop. Lo punya mesin. Kok gitu Pak Haji? Lah, kan gue di atasnya dia orang. Kalau dia kan jual ban yang... gue udah pakai mesin. Gue udah tinggal jual. Udah... Lo masuk ke proses, pasti lo yang dipilih. Malah kalau bisa orang lain suruh jualnya ke lo, lumayan dapat selisihnya berapa perak per kilonya. Jadi pabrik gue nggak mau pusing ya, gue mau terima udah tinggal olah ya. Lo jual sama dia, lumayan dialihin. Emang bisa? Bisa lah dan terkabul bos. Oke? Pasti? Pasti. 10 M ya. Ajarin cara nyentongin duit 10 M. Saya apa istri saya? Ya, Bapak boleh. Jadi kasih uang bibit Pak Haji, ini disimpan baik-baik, jangan dipakai beli ban dulu. Jangan dipakai belanja. Supaya jangan lupa gimana nih? Supaya jangan kebelanjain. Taruh di plastik sendiriin, tapi kalau prakteknya nanti jangan dilaminating untuk wadah aja plastik gitu. Man. Kumpulin nanti dikeluarkan lagi dan di begini. Setiap seharinya berapa kali? Bisa 5 kali habis sholat boleh, kurang dari itu 3 kali juga nggak apa-apa, sesempatnya. Jadi ini untuk mancing, ini sebagai umpan, jadi bandangannya. Kita ucapkan, nyentongnya ke dalam begini. Oh, ke sini. Ke sini, nah, ke sini. Jadi Ke dalam, ke badan kita, biar datang. Nah, datang. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya ada, kita kasih nanti dikembangkan sendiri ya, bahasanya yang enak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggilnya boleh ganteng, boleh cantik, atau panggilan lain yang Bapak Ibu senangi apa. Ganteng contoh ya, ganteng bulan ini pasti harus datang ya ke rumah saya. Masuk ke kamar saya, masuk ke almari, masuk ke laci saya ya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawanmu dari manapun saja, dari manapun juga, yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Saya perlu uang ya bulan ini 10 miliar. Selanjutnya saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu ke sini, dari manapun juga asalnya, yang sebanyak-banyaknya. Intinya ini kita ajak komunikasi, minta komunikasi untuk memanggil teman-temannya. Dengan penuh keyakinan, tidak usah ngarep. Habis dikerjakan, sudah. Nanti kerjakan lagi. Luang kerjakan lagi. Kalau ngarep itu, mengharap itu, kita kerjakan langsung. Mikir. Kapan ya datang, itu mikir, ngarep. Udah kerjakan aja, berbuat, kata Pak Haji begitu. Setelah itu sudah letakkan, terserah. Bisa? Pasti bisa. Ini teksnya nanti dikembangkan sendiri ya. Ada ilmu centong, ini pelanggan, jadi orang yang punya ban pasti dijual ke saya, pasti jual harga termurah. Gitu. Bisa? Bisa. Harus. Cair 10 M.
punya workshop sendiri, punya mesin sendiri. Sip, terkabul. Praktekin ya buat putrinya ya, dua-duanya ya. Ganteng. Cair ya 10 M ya. Yuk. Apa? Terima kasih. Pak Haji, terima kasih banyak. Ya, oke. Udah, jangan lupa ya. Ya. Kamu siapa nih? Promosi yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kita di sini di RDAY mengucapkan selamat sore atau selamat petang untuk semua sahabat yang ada di TikTok, Snack Video, YouTube, Instagram maupun di Facebook. Hari ini saya ada promosi untuk sahabat semuanya, yaitu promosi akikah penuh berkah. Buat sahabat semua yang belum melaksanakan akikah, mungkin orang tuanya dulu lupa, atau juga untuk buat khususnya untuk orang tua kita yang merasa belum pernah akikah walaupun mereka sudah meninggal, apa salahnya kita coba untuk akikah. Akikah ini juga diwajibkan untuk anak-anak kita yang baru lahir. Biasanya sih yang udah tahu, untuk anak perempuannya itu 1 ekor, dan untuk anak laki-laki 2 ekor. Untuk sahabat yang ingin berakikah penuh berkah, silahkan bisa datang ke kandang B atau ke RDAY, atau bisa hubungi di bank-bank kita di yang ada di RDAY, yaitu ke BCA, ke BNI, BRI, dan juga di Mandiri. Buat sahabat semuanya juga bisa tanya langsung ke nomornya Bapak Haji Duswanto di 0857 77 18 1618, atau ke hotline kita di 0812 89 8 234. Jadi untuk sahabat semuanya, silakan hubungi nomor kita di hotline maupun langsung ke Bapak Haji Susanto mengenai akikah ini. Keistimewaan akikah kita yang ada di RDAY itu kambingnya yaitu hasil peternakan RDAY, dan juga sahabat-sahabat juga bisa meminta untuk dimasakkan. Misalnya karena di kita ini ada chef kita yang khusus dari KP-nya RDAY di atas. Bisa dimasak gulai, sop, semur, rendang, maupun juga tongseng. Atau juga mau sate, silahkan. Ibu dan Bapak juga bisa datang langsung ke RDAY, maupun bisa hubungi langsung ke Pak Haji. Keuntungannya, akikah berkah di RDAY itu yaitu dipotong, disaksikan nama anak-anak yatim, diijabkan sama ustadznya. Juga daging-dagingnya akan diberikan kepada anak yatim yang ada di RDAY. Pastinya selalu penuh berkah. Ingat tuh sahabat lagi, saya hanya mengingatkan lagi bahwa akikah itu gunanya satu, untuk rasa syukur kepada Allah tentang anak kita yang telah dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dua, itu memiliki syafaat di akhir nanti, di akhirat nanti, yang akan memberikan suatu pertolongan buat kita yang pernah berakikah. Juga bisa menghilangkan dari godaan-godaan setan yang maaf ya, kadang-kadang di kita itu banyak banget yang spooky atau banyak sekali godaan setan yang bisa bikin kita menjadi hal-hal yang buruk. Untuk sahabat semua juga bisa menghilangkan, akikah itu gunanya untuk menghilangkan penyakit atau hal-hal yang kotor bisa dihilangkan dengan cara akikah. Juga untuk menambah silaturahmi
Misalnya untuk mendatangkan sahabat, untuk memberikan kepada anak yatim, berbagi kepada tetangga atau yang lainnya, itu bisa dicegah dengan akikah atau dilakukan dengan akikah. Buat sahabat semuanya, mungkin sahabat belum tahu kalau di Kanang ini, di RDAY ini ada KP, yaitu KP RDAY yang bisa untuk akikah, ulang tahun, arisan, pertemuan, mungkin juga haul. Bisa laksanakan di akikah nanti di atas. Oh ya, ada pantun untuk ibu-ibu dan sahabat semuanya, juga bapak-bapak. Satu pantun untuk akikah, yaitu akikah itu satu, penuh berkah, penuh berkah, penuh berkah. Jangan lupa akikah di RDAY. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sahabat, lupa ada ini sesuatu hal di RDAY ini, yaitu bisa berijab di atas punggung kuda. Artinya kita bisa menunggang kuda sambil berijab di atas punggung kuda, atau kita sambil menaiki kuda. Ingat, seperti Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, beliau memiliki kuda, dan mungkin bisa juga berijab di atas punggung kuda. Sahabat, sekarang ini kita bisa menggunakan kuda-kuda yang ada di RDAY dengan cara hubungi seperti yang tadi di hotline kami maupun di sub RDAY di informasi, yaitu bisa dihubungi Bapak Sofyan untuk menunggang kuda dan berijab kabul di atas kuda. Pastinya terkabul. Karena sahabat-sahabat yang telah melakukannya, wah mantap, terkabul. Ingat.